Boy, that scratching is making me itch. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya di kesempatan kali ini yang kita angkat sesuai dengan tema yang diangkat di dalam halaman. Maaf kalau acara saya yang tadi pagi terganggu karena ada gangguan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bawa tema baru berkaitan dengan eksistensi ulama, yaitu keberadaan ulama. Tentu semua orang ingin mendapatkan pencerahan dari ulama. Dalam hal ini kaum muslimin, mukminin yang tentu saja haus dengan pengetahuan agama, sudah pasti semua menginginkan siapa yang harus menjadi panutan baginya, menjadi imam baginya. Itulah sebabnya yang namanya dunia tidak bisa dilepaskan dari baik dan buruk. Hidup manusia juga tidak bisa dilepaskan dari baik dan buruk. Pasti ada yang baik dan pasti ada yang buruk. Dan setiap individu di dalam kehidupannya itu pasti ada kecenderungan pada kebaikan dan ada pula yang cenderung pada keburukan. Semuanya akan mengisi dunia, tidak akan bisa terpisah dari dunia, karena memang dunia ini menjadi panggung hamba-hamba Allah yang hidup di atasnya. Bercocok tanam kebaikan akan meraih kebaikan, bercocok tanam kejelekan akan meraih kejelekan. Mungkin sudah baca tema saya, yaitu ulama pewaris Nabi dan ulama pembela kaum adat. Itu dua hal yang berbeda. Ulama yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah, ulama yang berpijak kepada kebijakan lokal, itu berbeda jauh. Kalau di dalam sejarah ulama-ulama dahulu kala, dari zaman ke zaman, kualitas ulama itu ditentukan kemampuannya dalam penghafalan Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu semua ulama dahulu kala, dari kalangan ahli fikih, kalangan mufassir, itu mereka tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-duanya harus hafal. Mereka harus hafal Al-Quran, mereka hafal As-Sunnah gitu, yaitu hadis-hadis Nabi. Mereka juga harus memahami asar-asar para sahabat Nabi. Mereka juga harus banyak membaca fiqh sirah. Itu ulama-ulama dahulu kala. Tidak pernah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang pantas dan layak digunakan oleh para ulama dahulu itu. Siapapun ulamanya kalau dahulu kala, taruh saja di sini kita lihat muridnya para imam, yaitu Imam Nawawi saja. Beliau seorang al-muhaddis. Jadi tidak mengarang-ngarang kitabnya, itu isinya, kualitasnya, bobotnya pasti terdiri dari Al-Quran, hadis dan asar. Itu Imam Nawawi. Satu contoh ya kitab Imam Nawawi itu. Karena kehebatannya Imam Nawawi. Kalau kita juga lihat dari guru-gurunya seperti Imam Syafi'i, wah beliau kan
memiliki kitab musnad, hadis yang bersambung kepada Imam Syafi'i gitu. Sampai ke Imam Syafi'i. Dikumpulkan dalam kitab musnad Imam Syafi'i yang juga tertulis di dalam kitab yang disyarah oleh Al-Baqillani itu. Itu satu contoh dahulu kala ulama, semua ulama di zaman itu kecenderungannya kalau sebagai seorang tokoh umat pasti tidak bisa melepaskan diri dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, hadis-hadis Nabi gitu. Itu dahulu kala seperti itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan ulama-ulama sekarang ini, ya jauh. Karena ulama sekarang ini tidak suka membaca pijakan yang dipakai oleh para ulama, tetapi lebih suka membaca buah pikiran yang keluar dari ulama gitu. Jadi itu berbeda, dua hal yang berbeda. Nah, meskipun membaca apa yang diproduksi oleh ulama tadi, itu masih ditafsili lagi, dirinci lagi dengan keinginan dirinya sendiri. Itu yang merombak pemikiran, kemudian terjadinya pecah belah di kalangan ulama-ulama itu. Mengapa kemudian terjadi pecah belah di kalangan ulama-ulama? Jadi itu perbedaannya. Kalau dahulu kala, Ustadz Abu Taki, mudah-mudahan sehat, amin, senantiasa di dalam lindungan Allah dan petunjuknya, sahabat saya, teman saya Abu Taki ini. Dan tentu saja beliau juga seorang garda terdepan dalam gerakan dakwah Islam. Nah, apa yang akan saya angkat itu yaitu berkaitan dengan ulama dahulu kala. Jadi ulama dahulu itu sudah pasti referensinya bukan pendapat-pendapat, tidak ada itu. Jadi mereka lebih fokus kepada pijakan-pijakan yang dipakai oleh ulama-ulama sebelumnya, bukan buah pikiran dari ulama-ulama itu gitu. Jadi pijakan-pijakan, apa pijakannya para imam itu gitu. Itu yang dipakai. Ini sesuai dengan pernyataan imam-imam yang 4. Sehingga pada waktu itu ulama fokus memberikan pengertian kepada umat. Umatnya dididik sesuai dengan keinginan imamnya, yaitu supaya mengenal Islam. Bukan kemudian umatnya diarahkan pada yaitu diskusi yang berkepanjangan, tidak gitu. Tidak pernah diarahkan kepada pola pikir yang bisa melahirkan pertentangan di kalangan umat. Tidak itu. Tetapi yang dipakai oleh ulama-ulama dahulu kala itu yaitu pijakannya, yaitu yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh Nabi. Ini yang dicatat oleh para ulama. Mulai dari abad pertama, para sahabat ngoping dari Rasulullah. Kemudian yaitu kalau kita lihat bahasa hadis itu kan sampai 7 turunan ya. Istilahnya 7 sanad, paling tidak ada sampai 12 sanad itu ya, satu hadis itu. Coba lihat, itu mempertahankan sunnah Nabi, mempertahankan ucapannya Nabi, bukan pendapatnya pada setiap ulama gitu. Tetapi mempertahankan sunnah Nabi, ucapannya pasti membawakan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai 12 sanad itu. Dari 1 sampai misalnya dari Nabi Muhammad kepada Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Hibban, lah itu semuanya pasti sama hadisnya. Jadi artinya di sini mereka lebih mempertahankan nilai-nilai yang datang dari Rasulullah dibandingkan kemudian terjerumus ke dalam kekaburan pendapat-pendapat yang ada. Nah, kalau seperti itu kan berarti hidup ilmu Islam itu. Ilmu Islam menjadi hidup. Ilmu Islam menjadi bisa dinikmati oleh semua orang. Karena yang dipertahankan itu adalah sunnah. Berbeda dengan sekarang, lebih bijak yaitu dengan mengikuti adat. Menyuburkan pemahaman-pemahaman adat.
menyuburkan apa yang dikelola dan diolah dan dihasilkan dari konsep-konsep adab. Jadi bukan lagi kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Artinya yang dibesar-besarkan itu Islam yang tentu saja diyakini oleh kaum adat, bukan Islam yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang merubah itu adalah kebijakan lokal tadi. Kayak pendidikan di sekolah aja, kebijakan lokal. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah hadis Nabi ya. Dalam sebuah hadis Nabi itu disebutkan ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhun nasi ilaihi fa huwa finnar. Nah, itu. Di sini kalau seorang yang belajar ilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh. Meremehkan orang-orang bodoh saja nggak boleh dalam Islam itu. Atau untuk mendebat para ulama. Tujuannya untuk mendebat. Nih dadaku gitu. Untuk mendebat para ulama. Atau untuk menarik perhatian manusia. Lah supaya apa? Dianggap jago, ahli debat. Yaitu untuk menarik perhatian manusia. Atau auliyas rifa ujuhan nasi ilaihi, yaitu untuk menarik perhatian manusia kepadanya, orang lain. Fahuwa finnar. Ulama itu tempatnya di neraka. Jangan main-main tuh. Jadi di sini ada 3 ulama, yaitu tulab. Ulama ini kan juga tulab, orang yang pasti mempelajari ilmu, menuntut ilmu, tidak pernah berhenti. Kemudian dia mengetahui ilmu hanya berdasarkan pendapat-pendapat misalnya. Lalu mempengaruhi orang-orang bodoh yang tidak tahu agama supaya taklid kepadanya. Menggunakan kekuatan mereka. Menggiring mereka kepada otaknya. Menggiring mereka kepada pahamnya. Menggiring mereka kepada pendapat-pendapatnya. Dan kemudian menghukumi pendapatnya itu sebagai Islam. Ini namanya memperbodoh, meremehkan orang-orang bodoh gitu. Karena yang disampaikan adalah doktrin. Tidak membuat umat mengerti, tapi dibuat umat itu taklid kepadanya, buta kepadanya. Jadi istilahnya itu dicuci otaknya supaya menyukai dan menyenangi dia serta mendukung dia semata-mata. Dan tidak berkembang pemikirannya, Islamnya juga tidak berkembang keimanannya. Maka hal yang seperti itu sama saja dengan yaitu meremehkan orang bodoh. Meremehkan orang bodoh. Orang bodoh dipermainkan nasibnya. Kebetulan karena bodoh menjadi makanan dia gitu, menjadi korbannya dia. Bukan makin diberi pengertian. Sehingga kalau mereka itu berbicara bukan lagi atas nama agama, tapi hawa nafsunya yang keluar. Juga gurunya marah, muridnya ikut marah juga. Karena apa? Bukan dibikin pandai, tapi dibikin bodoh muridnya itu gitu. Tuh. Yang kedua, yaitu auliyubahiya bihil ulama, atau bertujuan untuk mendebat para ulama. Belajar ilmu tujuannya untuk mendebat para ulama supaya orang-orang sekitarnya tahu bahwa dirinya berilmu, supaya orang-orang tahu bahwa dirinya itu pendekar tanpa tanding,
supaya orang-orang sekitarnya tahu bahwa dirinya itu adalah pahlawan tanpa musuh. Lah, tentu hal itu bukan sikap sebagai seorang ulama. Jadi ulama itu bagaikan lampu, memberikan cahaya terang gitu, kelihatannya yang remang-remang itu. Jadi kelihatan mana yang bolong, mana yang enggak itu. Coba lampu, lihat lampu itu di rumah ketika menyinarkan sinarnya ke ruangan-ruangan. Itu kan pasti kita tahu celah-celah rumah mana yang lubang-lubang, mana yang enggak, mana yang rusak, kan begitu. Ulama mestinya itu yang dilakukan. Jadi saya lebih baik berdakwah kepada para ulama bukan berdakwah kepada orang awam sekarang. Sekarang saatnya saya mendakwahi para ulama ya. Saya dulu itu pernah juga di Majelis Ulama Indonesia. Waktu ikut standarisasi Majelis Ulama ya. Kemudian saya bikin sebuah artikel. Ini ulama, kadang-kadang ulama ini perlu introspeksi menurut saya. Jadi saya juga harus introspeksi. Ulama semuanya harus introspeksi lah. Saya mengangkat tema-tema berkaitan dengan kias, yaitu kias berkaitan dengan kias. Dalam keterangan para ulama banyak itu, dalam hadis-hadis Nabi juga ada, dari pendapat asar juga ada. Dikatakan pertama kali yang bikin kias itu adalah setan. Lah begitu saya sampaikan, wah, itu para tokoh-tokoh di Majelis Ulama Pusat marah kepada saya itu semuanya. Tapi saya orangnya suka bercanda dan bergurau. Saya juga dipanggil oleh perwakilan dari Muhammadiyah itu. Sahabat saya itu. Ustadz Zul bilang apa katanya? Lah saya kan ngutip perkataannya, hadis-hadis Nabi dahulu kala, perkataannya orang-orang dahulu kala dari kalangan ulama, dari kitab-kitab yang semuanya menyatakan di situ bahwa kias itu bikinan setan pertama kali. Setan yang melakukannya. Lah kenapa harus marah kepada saya? Sobek saja kitabnya itu. Nah, saya bilang seperti itu. Nah itu satu contoh ya. Kadang-kadang kalau sudah ulama itu tidak mau ditegur. Nah itu karena apa? Ada yang datang kepada saya dengan nada tinggi. Saya ini semua mempelajari ilmu, semua sudah dipelajari. Nah, saya bilang, buktinya Pak Kiai tidak membaca hadis ini. Itu bukti Pak Kiai tidak mempelajari semuanya, kata saya. Jadi di situ satu contoh ya. Kadang-kadang karena merasa ulama tidak mau ditegur, egonya tinggi. Apalagi pakai predikat profesor, doktor. Aduh, itu makin sulit untuk ditegur. Tapi alhamdulillah kalau profesor di Muhammadiyah masih mau ditegur. Saya itu berkali-kali mengoreksi perkataannya imam besar di Muhammadiyah ya, istilahnya begitu. Kalangan profesor itu dari sisi hadis, mereka menerima. Beda dengan teman-teman saya yang di Majelis Ulama ini gitu. Marah sama saya itu. Padahal grup, nah kemudian sahabat saya yang paling kritis terhadap saya, beliau yang memberikan gelar Wahabi ke saya. Tapi saya berfoto dengan beliau itu, meskipun beliau ini rival debat saya pada waktu itu, saya tidak merasa punya rival gitu. Itu beliau bagi saya tetap dihormati sampai sekarang, walaupun berbeda, walaupun pernah marah kepada saya, yaitu Kiai Haji Tobari Syadili. Wow, beliau itu luar biasa itu. Tetapi itu sahabat saya, bagaimanapun marahnya. Dulu temannya Kiai Idrus Ramli pada waktu ke Batam itu. Dia hanya karena artikel saya itu dia marah itu, langsung Wahabinya keluar. Akhirnya saya dikeluarkan dari grup Majelis Ulama Pusat itu. Ya bagi saya nggak apa-apa.
Yang penting saya sudah dapat standarisasi. Mau dicabut pun standarisasinya diambil, katanya. Ambil, silahkan kalau mau diambil. Ya. Ternyata nggak diambil oleh majelis ulama. Saya dapat teguran itu dari saudara saya di Muhammadiyah. Beliau sebagai wakil organisasi ya. Saya bilang ini yang benar begini, Ustadz. Begini Ustadz. Jadi di situ kita itu rasanya kalau menegur orang yang berilmu ini memang sulit karena merasa ilmunya yang menghalangi untuk bisa ditegur orang. Ilmunya yang menghalangi untuk bisa menerima pendapat orang lain. Nafsunya, saya orang berilmu kok dia yang mendidik saya, kan begitu. Umumnya begitu. Coba marahi dosen, mana ada dosen kala itu. Walaupun salah ya tetap benar kadang-kadang dosen. Itu ya pengalaman saya pada waktu di Majelis Ulama Indonesia. Kenangan pahit itu. Jadi Kiai Haji Tobari ini sahabat saya, walaupun beliau itu marah tetap saya menghormati beliau ya. Bagi saya biasa dalam berpendapat gitu. Kalau memang harus berbeda ya berbeda, nggak apa-apa. Itu saya begitu. Saya tidak punya niat untuk menyakiti orang lain. Bagi saya seperti itu. Karenanya apa yang saya lakukan berkaitan dengan dakwah saya, itu adalah usaha menyatukan pemikiran para ulama. Saya lebih baik berdakwah kepada para ulama. Kalau berdakwah kepada orang awam sudah ada ulama-ulama itu yang banyak. Saya mendakwai ulama aja gitu. Soalnya ulamanya suka bertengkar mah. Jadi ulama ini kadang-kadang lebih jelek lagi dari umatnya ya, yang dididik gitu. Kalau ulama di Indonesia ini bersatu padu mendidik umat, saya yakin umat Islam di Indonesia akan tenang hidupnya itu. Tidak akan tercabik-cabik kepada pendapat-pendapat mereka gitu. Jadi apa yang saya lakukan tidak lain hanyalah bertujuan meluruskan pemikiran-pemikiran dari diri saya sendiri, saudara-saudara saya juga yang diberi anugerah ilmu oleh Allah agar digunakan di tempatnya yang benar, bukan digunakan sebagai senjata untuk menaklukkan orang lain dan merasa paling jumawa, merasa pendekar ilmu sehingga tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang lainnya. Jadi itu, kalau kita berpikir seperti itu kan enak. Kalau kita berpikir seperti itu kan enak. Artinya bisa saja permasalahan-permasalahan di tengah-tengah umat ini selesai gitu yang dihadapi oleh umat. Jadi jangan seperti hadis ini, memiliki ilmu yaitu liyumariya bihis sufaha, tujuannya untuk mengolok-ngolok meremehkan orang-orang bodoh. Ya kan orang bodoh itu mestinya dicerdaskan, dibuat pandai, bukan makin didoktrin. Coba dari Madura sampai Aceh itu didoktrin anti Wahabi. Bukan diberi ilmu, tapi didoktrin kebencian sudah. Seperti kita didoktrin, misalnya Belanda, itu Belanda penjajah, kan sama ya. Nah, ketika didoktrin kita Belanda penjajah, karena kita adalah orang yang benar di Indonesia, hidup sebagai bangsa, bahwa Belanda itu datang ke Indonesia adalah menjajah. Nah, lahirlah pejuang-pejuang, satu doktrin berlaku. Tetapi kalau kemudian doktrin yang salah itu, orang didoktrin. Misalnya, didoktrin bahwa Wahabi itu sesat gitu. Nah, itu yang menyampaikan orang Islam sendiri.
dari mulut ke mulut, terus gitu. Dari Madura, ujung Madura paling timur itu, Sumenep, sampai Aceh paling barat, didoktrin anti-Wahabi. Dengan buku-buku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi hanya merupakan pendapat-pendapat subjektif. Sudah pasti yang akan muncul ke permukaan, ke pertengahan itu adalah kebencian. Lahirlah kebencian di mana-mana. Nah, ketika lahir kebencian ini, mereka kan belum puas menyelesaikan masalah itu. Apa yang dilakukannya oleh mereka? Ada lagi yang dilakukannya, yaitu mendata. Mendata pesantrennya Wahabi, mendata yayasannya Wahabi, mendata semua itu. Sudah tidak berilmu itu sudah. Karena apa? Bikin sekat pemikiran dengan satu doktrin bahwa Wahabi salah itu. Hanya berdasarkan yaitu subjektivitas kelompok. Padahal di satu sisi dia berbicara pentingnya menjaga kesatuan, pentingnya menjaga persatuan. Terkadang kita itu lebih dianggap sesat dari agama selain Islam. Tapi mereka tidak berani keluar-keluar terhadap agama lain. Jadi beraninya hanya kepada sesama Islamnya yang dianggap berbeda pendapat tadi. Sedangkan mereka tidak berani ngusik agama-agama yang bukan Islam itu. Itu salah satu kebohongannya mereka paling nyata di dalam beragama. Jadi tidak ada berani. Kalau saya sebagai seorang da'i, itu bukan hanya mempelajari yang berkaitan dengan Islam, tapi bagaimana meningkatkan kualitas iman dengan memberikan pendidikan-pendidikan tentang agama, kesalahan agama lain diterangkan kepada mereka, kaum muslimin ya. Itu tujuannya, tidak membicarakan kelompok-kelompok. Kalaupun ada, ketika dipastikan menghina para sahabat Nabi misalnya, dipastikan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipastikan merendahkan para sahabat Nabi, dipastikan merendahkan para istri Nabi, sudah pasti orang yang berpendapat seperti ini walaupun Islam, pasti saya itu marah luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Rafidah, kelompok Rafidah ya, Syiah Rafidah. Kenapa? Dia diam, malah tidak pernah mengkritisi mereka gitu. Malah apa? Berseloroh dengan mereka gitu. Tidak setegas menghadapi Muhammadiyah, tidak setegas menghadapi Wahabi. Ada apa? Nah, itu ciri itu. Jadi inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu liyubahiya bihil ulama. Tujuannya hanya untuk mengalahkan ulama yang lain. Nah, tujuannya itu. Apalagi supaya umatnya itu makin tertarik kepadanya. Yaitu auliya serifa wujuhan nasi ilaihi. Supaya umatnya tertarik kepadanya itu. Dengan satu harapan umatnya bisa mengikuti jejaknya. Tujuannya kan bisa dikomando nanti umat ini gitu. Misalnya untuk tawuran gitu, dia gampang. Contohnya bubarkan pengajian orang lain gitu. Dia bikin komunitas di mana-mana. Komunitas ini didoktrin dengan anti Wahabi, dengan berbagai macam ngibul itu tentang kesesatan Wahabi, disampaikan itu dalam kelompok-kelompok mereka, supaya setiap pengajian-pengajian yang diadakan oleh mereka yang dituduh Wahabi itu dibubarkan gitu. Itu kan sebuah kejahatan sebenarnya. Yang sok berbicara Pancasilais, yang sok berbicara tentang NKRI gitu. Intinya membuat kekacauan dengan fitnah-fitnah yang membahayakan negara. Nah itu. Ini saya kalau mau bicara serius seperti itu. Karena saya ini pernah ditatar P4 gitu. Dulu
Di zaman Pak Harto, kenyang saya makan P4-nya Pak Harto itu dulu. Jadi sebagai seorang dai, saya itu tidak pernah berhenti menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Keliling kemana-mana yaitu yang disampaikan. Sekarang kalau dulu garapannya saya itu adalah umat, sekarang garapannya saya bukan lagi umat. Ulamanya tercabik-cabik. Satu ulama buat versi anti Wahabi, nah sudah itu udah. Dengan tujuan apa? Kalau sudah ada ancaman anti Wahabi di mana-mana, pasti akan terjadi instabilitas itu. Itu dipastikan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis liyubahiya bihil ulama. Tujuannya untuk yaitu mendebat para ulama. Kalau sudah itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliya sarifa ujuhan nasi ilaihi, dan kemudian memalingkan para pengikut-pengikutnya pada dirinya, didoktrin ya. Coba kalau seorang yang terpercaya seperti Anda misalnya dipercaya di lingkungannya, bilang apa saja dipercaya itu. Mau bohong terhadap orang yang dipercaya itu percaya gitu. Nah, itu bahayanya ulama. Jadi paling bahaya ulama itu lidah. Paling bahayanya ulama itu adalah lidahnya sendiri gitu. Yang akan membahayakan banyak orang. Karena ketika seorang ulama berbicara di tengah-tengah umat, misalnya penuh dengan kebohongan, sedangkan dia dipercaya oleh umatnya, pasti umatnya semuanya itu akan menikmati kebohongan ulamanya. Dan sudah tahu kita itu, di dalam sejarah ini, kongsi ulama ada, ulama yang berkongsi dengan kemungkaran ada. Bahkan ada orang yang berilmu, teriak-teriak berani menentang hukum Islam dan sebagainya. Dahulu kala ada, sampai jatuhnya Khilafah Utsmani di Turki waktu itu, satu contoh itu. Betapa bahayanya ulama kalau berkongsi dengan kejahatan. Betapa bahayanya ulama kalau sudah berkongsi dengan akal-akal yang tidak sehat. Apalagi tidak memiliki adil, yaitu keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada keorientasi yang bisa digunakan untuk memberikan pencerahan gitu. Jadi saya sering itu berhadapan dengan para ulama, bukan kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru di tengah-tengah umat. Nah, itu. Kalau sudah orang-orang tertarik, apa katanya semuanya? Mereka ikut. Misalnya saya dipercaya oleh orang, kemudian saya mau berbohong kepada orang itu, percaya aja orang itu. Karena percaya sudah. Dibela. Misalnya saya punya pacar lah. Anda mungkin merasakan punya pacar ya. Pernah pacaran dulu. Masih muda itu. Karena begitu cintanya kepada wanita itu atau kepada laki-laki itu, cenderung muncul kebohongan-kebohongan yang itu tidak membuat orang yang mencintainya merubah cintanya. Karena apa? Karena mencintai. Jadi walaupun ada orang saksi banyak melihat orang itu bohong gitu, pacarnya bohong ini, nggak akan percaya itu. Ini bukti bahwa di dalam kehidupan kita kadang-kadang memang banyak ulama yang menggunakan kesempatan kebodohan umat sebagai kendaraan menuju kursi. Itu bahayanya di situ ya. Jadi kalau hal ini terjadi, sudah pasti kita tidak akan menikmati indahnya agama lagi. Akhirnya agama hanya penuh dengan pendapat-pendapat di mana-mana. Agama ya, penuh dengan pendapat-pendapat di mana-mana. Penuh dengan persoalan. Itu agama akhirnya seperti itu. Kalau sudah agama itu tumpang tindih dengan persoalan, itu biasanya sulit diselesaikan. Jadi agama kalau sudah tumpang tindih dengan persoalan, itu sulit
penuh dengan huru-hara gitu. Sementara kita lihat musuh-musuh kita di luar itu makin berkacak pinggang. Tuh, umat Islam saling gontok-gontokan antara satu dengan lainnya. Ulamanya sudah saling gempur katanya. Menguntungkan itu. Satu nilai kekalahan umat Islam di mata agama lain. Kalau dulu Islam itu dimuliakan, dihormati, disegani, sekarang orang bodoh saja dari non-muslim berani memaki-maki Islam melalui media medsos gitu, menulis tentang ulama-ulama Islam dengan seenaknya. Karena apa? Karena sebab tidak ada kesatuan di kalangan ulama. Walaupun ada majelis ulama itu, tetap saja terjadi perselisihan di kalangan ulama. Karena apa? Hati mereka tidak mampu menyatukan rasa saling memiliki antara satu dan lainnya. Kalau bisa dikatakan, mereka itu hanya lebih banyak bernostalgia dengan kebohongan terus-menerus gitu. Yang seharusnya itu tidak terjadi ya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama." Janganlah kamu mempelajari ilmu yang tujuannya hanya untuk mendebat para ulama. Pamer kekuatan itu. Jadi pamer kemampuan. Saya mampu, saling bilang bohong. Aduh ya Allah, ini ya. Ngeri kalau saya jadi ulama itu ngeri gitu. Apalagi kemudian tujuannya untuk menonjolkan tadi supaya pengikut-pengikutnya membanggakan. Mendingan ya seperti ulama-ulama yang lain lah. Coba kalau saya dengar ulama-ulama yang berbicara itu di TV Muhammadiyah ya, TV Roja gitu. Enak itu sasarannya yang dibicarakan gitu. Ketakwaan, keimanan gitu. Yang saya lihat begitu. Di TV Muhammadiyah, di TV Salafi, semuanya tidak ada yaitu menghardik. Bahkan Ade Hidayat sendiri itu, dia kan Ade Hidayat orang kader Muhammadiyah ya. Coba kalau kita lihat dari awal sampai akhir ceramahnya beliau ini, saya tidak melihat caci maki dari beliau. Apalagi merendahkan organisasi lain, enggak gitu. Malah yang lahir dari ucapan-ucapan Ade Hidayat tujuan mempersatukan. Jadi tujuannya Ustadz Ade Hidayat bukan tidak tahu, itu sangat tahu dia dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Tetapi juga dia harus cerdas di dalam memahami perbedaan itu. Agar tidak keluar dari lidahnya ucapan-ucapan yang bisa menyakiti golongan lain. Bukan tidak tahu. Jadi tahu gitu. Sangat tahu sekali. Apalagi dari sisi pendidikannya. Beliau seorang hafiz. Bidang Quran menguasai benar gitu. Hadis menguasai benar gitu. Jadi tidak diragukan keilmuannya. Tetapi tidaklah saya melihat dari ucapan-ucapan beliau itu ucapan yang bikin pertentangan di tengah-tengah umat. Lebih banyak diam. Nah itu kalau saya lihat. Demikian juga ada penceramah Khalid Basalamah itu. Enggak pernah dia ngusik-ngusik enggak gitu ya. Dia bicara program dakwanya saja. Ada Syafiq Basalamah itu. Ada Buya Risman. Saya lihat tuh kemana pemikirannya Buya Risman, ya ke sana pemikirannya itu. Dari Muhammadiyah tadi. Dari Salafi, semua saya ikuti. Karena saya juga pernah menikmati sebelum Salafi berkembang di Indonesia ini. Itu saya pernah mengikuti daurah bersama itu yang dilakukan Muhammadiyah lewat gerakan dakwah dulu di Tengaran Salatiga yang saya tadi bicarakan pas mati HP-nya itu. Itu satu contoh. Jadi apa yang dibicarakan? Tauhid, akidah gitu.
Yang dibicarakan itu iman, peningkatan kualitas iman, agar imannya lebih terarah lagi kepada iman yang sebenarnya. Kemudian mempelajari bagaimana kebangkitan Islam itu. Haruskah dengan semata-mata kebangkitan saja, bukan kebangkitan kesadaran yang tinggi untuk mempelajari agama Islam? Nah, dibarengi dengan kesadaran yang tinggi untuk membangkitkan kualitas umat yang punya keinginan besar memahami akidah Islam secara benar itu. Itu yang diingini. Wala litumaru bihi sufaha. Dan tidak bertujuan merendahkan orang-orang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis. Dan tidak hanya sekedar ingin meramaikan majelis supaya orang-orang yang ada di majelis itu tertarik gitu ya. Tertarik semuanya kepadanya itu punya ilmu, pamir. Tapi bagaimana orang-orang yang di majelis itu ngerti, mau belajar agama, bisa membaca referensi, menggugah pikiran umat yang ikut kajian-kajian itu agar punya keinginan besar membuka kitab-kitab, mempelajari kitab-kitab yang ada. Lah itu dia gitu. Bukanlah kemudian hanya menjadi pendengar, lucu-lucu, lelucon gitu ya, lucu-lucu atau ikut bertepuk tangan kalau sudah. Kan saya tadi juga dengar ceramahnya orang ya, penghinaannya kok ceramah diisi caci maki gitu. Coba sampai RCTI. Apa RCTI kata saya? Apa? Ternyata begitu saya dengar RCTI ini dari mulutnya Ustadz ini, itu pelecehan. Apa? Itu rombongan celana apa namanya itu? Lah, tentu saja yang seperti ini sudah nggak benar ya. Otaknya itu berisi kebencian kepada kelompok lain. Ada itu penceramah Ustadz tadi seperti itu. Kok senang ngolok-ngolok gitu. Kok saya datang ke masjidnya RCTI ya, itu rombongan celana apa gitu. Seperti la haula wala quwata illa billah. Jadi rupanya umat biasa disenangkan dengan bahasa-bahasa caci maki. Jadi abad caci maki, milenial caci maki milenial. Menggunakan medsos sebagai kendaraan paling mudah menyampaikan hasrat caci makinya itu. Lah, itu yang terjadi ya. Kemudian kalau kita lihat majelis ilmu itu, jadi majelis ilmu yang dibuat oleh kita bukan hanya untuk bangga-banggaan. Itu wala takhayyaru bihil majalis, bukan hanya untuk bangga-banggaan. Majelis ilmu itu bukan digunakan untuk bangga-banggaan, membanggakan diri itu. Oh, saya umat banyak nih ikut. Oh, nggak boleh tuh. Ini hadis Nabi, jangan dilanggar. Jadi lebih baik ulama itu santun, lebih mengutamakan adab. Makanya Imam Bukhari sampai menyusun kitab Adabul Mufrad, karena memang pembicaranya lebih pada adab. Agar benar-benar ulama itu beradab sebelum mengajak orang lain beradab gitu. Agar benar-benar pengikutnya sesuai dengan ulamanya. Tidaklah seperti yaitu kata orang Melayu Madura, gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Jangan sampai seperti itu. Jadi adabnya yang dipakai, santun. Kalau itu ulamanya santun, mengajar muridnya santun, bahasa santun, tidak arogan,
ulamanya itu muridnya tidak akan menjadi orang-orang kasar. Jadi tapi kalau sudah ulamanya itu garang dan menunjukkan gigi taringnya, menunjukkan sikapnya yang arogansi, sudah pasti itu akan melahirkan generasi-generasi yang arogan. Hancurnya Islam karena itu. Hancurnya khilafah Islamiyah karena orang-orang seperti itu. Lihat sejarah, baca sejarah baik-baik itu. Mengapa bisa hancur yang namanya khilafah Islamiyah itu? Karena ulamanya. Yang bisa dibawa ke kanan dan dibawa ke kiri. Akhirnya pemerintahan Islam yang umur 700 tahun lebih itu hancur tiba-tiba di Turki. Sekarang otopis kayaknya untuk bisa kembali ke sana. Karena apa? Yang terjadi itu, kalau kita lihat tuh dalam bahasa Arab, tidak sedikit kitab-kitab yang berisi caci maki. Dalam bahasa Inggris, kitab-kitab yang diterjemahkan, tidak sedikit yang berisi caci maki. Caci maki terhadap Wahabi, caci maki terhadap kelompok lain, caci maki terhadap istri Rasulullah, caci maki terhadap para sahabat Nabi. Wah, luar biasa. Dahsyat. Dunia yang penuh dengan dongeng caci maki. Sulit diakhiri hanya dengan sekedar kita berpangku tangan. Tetapi kita harus punya keberanian mendakwai para ulama. Nah, itu. Jadi di sini apa yang akan kita harapkan? Ya supaya tidak terjadi tadi anggapan adanya kaum Padri dulu, ingat perang Padri itu ya. Kelompok adat dan kelompok agamis berperang itu. Sekarang seperti itu, mempertahankan adat, gara-gara adat mereka itu kemudian berbagai macam cara dilakukan untuk mempertahankan adat, termasuk dengan cara caci maki. Padahal yang dipertahankan adat, bukan agama itu. Kebiasaan. Gara-gara kebiasaan itu mereka naik darah, naik pitam, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan menjadi yang terdepan di dalam pembelaan terhadap adat dan menyerang orang-orang. Padahal kita tahu, kalau mau jujur kita itu, tempatnya penghafal Al-Quran itu Wahabi, bukan yang lainnya. Itu paling marak itu di Wahabi. Dan tempatnya penghafal hadis itu di Wahabi. Mengapa dibenci? Karena mereka itu lebih intim kepada Al-Quran, bukan pendapat-pendapat. Mengapa hadis? Orang-orang yang belajar hadis kemudian tidak disukai gitu. Karena orang-orang yang belajar hadis itu kan bisa mengungkap hasil dari apa yang dihafal oleh mereka itu. Karena mereka agamanya tidak taklid. Nah itu. Jadi di situ sebenarnya hal yang membedakan antara kaum adat dan yaitu yang benar-benar pewaris Nabi, antara ulama kaum adat dan pewaris Nabi. Satu cenderung mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang dianggap sebagai produksi dari pemikiran para ulama Ahlus Sunnah menurut versi mereka. Gitu. Kemudian yang di sini dinilai sebagai orang yang tidak sesuai dengan adat mereka disebut Wahabi. Itu. Intinya perangnya itu yang saya perhatikan, bukan yang lain. Nah, tentunya kita akan kesulitan bagaimana mengarahkan seorang ulama itu orang berilmu soalnya. Nah, ketika dia sudah dibimbing oleh hawa nafsunya di dalam mengendalikan ilmunya, sudah pasti sesuai dengan hawa nafsunya. Sampai faman fa'ala dzalika fannar
annar. Kalau mereka melakukan seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka. Jadi ulama yang membanggakan diri supaya mendapatkan pujian dan disebut ulama ngetop, terkenal, pendekar dan sebagainya, menurut hadis Rasulullah, fannar, dalam neraka. Karenanya ini kajian lanjutan kemarin ya. Kemarin kan lanjutan ulama, bahwa kalau hadis yang kemarin yang saya sampaikan itu berkaitan dengan, yaitu alimun billah gitu kan. Masih ingat kemarin yang dibahas alimun billah, alimun bi amrillah. Nah, itu ada kaitannya dengan hadis yang saya sampaikan kemarin. Karena dedikasi ulama itu sangat menentukan ke arah mana ulama membawa umatnya. Kalau ulama itu dibesarkan di lingkungan adat, besar di lingkungan adat, dengan bacaan yang sangat terbatas dan hanya mengikuti pola yang subjektivitas, kan semuanya itu produk Timur Tengah yang menganikan. Jadi ini bisa disebut, bisa apa ya, transnasional gitu. Saya anggap itu pemahaman transnasional. Jadi yang keluar dari ulama kan semuanya dari Timur Tengah. Kitab yang anti Wahabi, kitab yang dituduh Wahabi itu dari Timur Tengah semua. Yang anti Wahabi ini orang, tentunya mereka yang tergabung dalam kelompok mengedepankan Ahlus Sunnah, memang didukung orang-orang pandai loh, orang-orang cerdas juga, ada dosennya juga, ada green sheikhnya juga gitu ya. Tetapi orientasi mereka masih itu, terbatas pada disiplin ilmu yang ditanamkan dalam perguruan tinggi, khusus, secara khusus untuk memasarkan. Jadi kuliahnya itu terbatas kepada pendapat-pendapat sendiri. Contoh saja Mesir, Kairo ini, itu kan dikuasai oleh kelompok Asy'ariyah. Nah, sudah pasti sentimennya tinggi dengan Saudi gitu, sentimennya tinggi dengan Yaman. Lah itu pasti itu yang seperti itu. Lah sekarang kalau mau adil kita, kalau mau bijak, seharusnya tidak berhenti pada, kita tahu bahwa Al-Azhar dulu itu produknya Syiah ya, Fatimiyun. Kemudian dipertahankan oleh orang-orang selanjutnya sampai berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, jadilah seperti Al-Azhar sekarang ini. Tapi juga di Al-Azhar itu dikuasai oleh kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sama-sama mengklaim Ahlus Sunnah. Nah, tentu saja ini paham seperti mereka akan menjadi ancaman. Sehingga di buku ini, Dunia Islam, itu jadi propaganda dari dua kelompok. Kelompok yang mengajak kembali kepada Quran dan As-Sunnah, kelompok yang mengajak pada pendapat-pendapat. Semuanya tidak akan pernah bertemu. Barangkali itu ya. Jadi untuk menyatukan umat itu diperlukan telaah mendalam dari kita sekalian, terutama bagaimana mendakwai, mengajak orang-orang sekitarnya di antara kita itu yang memiliki kesadaran tinggi untuk memahami agama. Tentu dengan satu harapan agar bisa memetik buah, mencari kebenaran yang sejati. Kalau saya pribadi memang tidak pernah berhenti mencari kebenaran yang sejati. Dan saya melihat siapa guru
yang sebenarnya dan siapa guru yang tidak sebenarnya. Justru saya sekarang menilai guru, sudah gurunya ini siapa gitu. Kalau memang gurunya itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, sudah pasti akan membawa kita itu ke dalam sunnah. Tetapi kalau gurunya tidak mengikuti sunnah Nabi, ya sudah pasti membawa umatnya keluar sunnah juga. Tinggal siapa yang membawa kita itu. Itu barangkali ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada kita untuk berpikir mencari guru, seperti apa guru itu. Yang jelas bukanlah guru-guru yang melahirkan perselisihan di tengah-tengah umat, tapi mencarilah guru yang memberikan pencerahan dan tidak selalu mengobarkan fitnah, tapi meredam fitnah. Itu yang menjadi dambaan kita. Dan pada akhirnya insya Allah kita kalau tetap berpijak di jalan yang benar itu akan senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali dari saya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan batin saya. Saya juga haus ilmu. Mencerahkan batin Anda sekalian, para Facebooker ya, Facebooker. Dan sungguh saya terima kasih kalau ada yang bisa membantu saya, ikut mendukung dakwah saya. Terima kasih yang banyak. Jazakumullah khair. Barakallahu fik. Mudah-mudahan seluruhnya yang menonton acara saya ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing lebih benar lagi sesuai dengan yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkan kami dari bencana yang besar ini, bencana corona. Jauhkanlah kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari bencana yang ada di alam semesta ini. Jauhkanlah kami dari bencana yang ada di dunia ini. Wa na'udzubika min darakis syaqqa. Dan jauhkanlah kami dari berbagai macam kesulitan, jalan-jalan yang menyulitkan dan tempat-tempat yang sulit serta kedudukan yang sulit. Berilah kemudahan kepada kami ya Allah. Wa na'udzubika min su'il qada. Ya Allah, jauhkanlah kami dari takdir yang jelek. Berilah kepada kami takdir yang baik. Berilah kepada kami arah hidup yang baik, yang lurus, yang berada di atas siratal mustaqim, bukan jalan yang sesat, yang mengarahkan kami kepada takdir yang sesat, takdir yang jelek. Wa na'udzubika min syamatatil a'da. Dan kami juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari kebanggaan musuh-musuhmu ya Allah, musuh-musuh agamamu Islam. Berilah kepada kami perlindungan agar kami seluruhnya hidup tenang di dunia dan akhirat. Berilah hati para ulama-ulama seluruhnya itu cenderung membela agamamu, bukan hidup di atas asobiyah. Jauhkanlah mereka para ulama yang dikatakan sebagai pewaris Nabi itu memiliki pikiran-pikiran yang asobiyah. Hindarkanlah dari mereka itu penyakit hati. Jauhkanlah dari mereka itu penyakit yang membuat mereka lupa akan saudara-saudaranya. Bimbinglah para ulama itu ke jalan yang lurus ya Allah, agar selalu berada di atas jalanmu yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.